Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. حضرة المشاركين لهذه الدورة دورة تتكلم كالعربي أعزكم الله جميعا فنرحب بكم من جديد في هذه الدورة دورة الطيبة دورة تكلم كالعربي حيث نحاول من خلال هذه الدورة أن نصحح كلامنا العربي. طيب أيها السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، اليوم سنتناول مبحثا مهما إن شاء الله، وسنبدأ هذا المبحث بالأخطاء أو ببعض الأخطاء عند التعارف الموجودة في الكتاب، لكن سنمر سريعا في هذا المبحث لأننا تناولنا بعض الأخطاء منها في حلقتنا السابقة. نعم، هذا المبحث موجود في كتابكم، أعتقد أنه في الصفحة الثالثة، وسنبدأ بحثنا هذه الليلة من خلال هذا النص، نص المحادثة. نقرأ لكم هذا النص أولا ثم بعد ذلك نأتي بالتحليل. هذه الأنماط من المحادثة تحدث كثيرا بين الطلاب في المعهد. المدرس يقول: ما اسمك؟ اسمي فلان. من أين جئت؟ جئت من طنجران. أي فصل جلست؟ جلست في الصف الثالث. كم نمرة دفتر قيدك؟ نمرة دفتر قيدي كذا وكذا، يعني سكيان. من أبوك؟ أبي صالح، يذكر اسم أبيه صالح. ما أبوك؟ أبي مهندس، يعني يذكر مهنة أبيه وأبوه كمهندس. ثم بعد ذلك نأتي بالتحليل. من أين جئت؟ وقد قمنا بتحليل هذا الخطأ، وأظن لا نحتاج إلى إعادة شرح. نأتي بسرعة إلى كلمة جئت منه، نفس الكلام، نفس الخطأ. نمر يعني بهذا لأننا شرحنا هذا. وثالث، أين وجه الخطأ؟ الخطأ عندما يقول المتكلم تنجيران أو سيرانج هكذا. الصواب أن نقول الأسماء كما هي، أن نقول اسم المدينة بالصوت المعروف لدى أهلها. مثلا أنا من تانغران، خلاص قل تانغران بدون أن تتكلف يعني من تنجيران هكذا. هذا كلام يعني ليس صحيح. Al-asma tuzkar kama hiya, disebutkan sebagaimana bunyi aslinya, meskipun tulisannya siranj, meskipun tulisan dalam bahasa Arabnya tanjiranj. Limadha? Li'anana law dhakarna masalan siranj tanjiran, tasawwar law masalan anta dhahabta ila Saudiya masalan atau ila Turkiya atau ila balad akhar kharij Indonesia wa ta'arafta fiha ala ma'a arabiyyin وسألك من أين أنت؟ أنا من إندونيسيا. أنا عرفت إندونيسيا وزرت إندونيسيا. وبعدين قال في أي منطقة؟ أنا من منطقة مثلا سيران، وقلت سيرانج يعني سيرانج. سيحفظ هذا الرجل، وفيما بعد سيسأل: هل تعرف سيرانج في إندونيسيا؟ يسأل إندونيسي آخر، يعني مثلا سيسأل إندونيسي آخر. Dia nanya ke orang Indonesia yang lain. Anta min Indonesia, ana indi sadiq min Indonesia, ismuhu fulan, wa huwa min mantiqati Siranj. Tasawwar. هل الرجل الثاني الإندونيسي سيفهم هذا الكلام مباشرة؟ سيتحير أولا. Siranj, ما يعني Siranj? Di Indonesia mana ada daerah yang namanya Siranj atau Tanjiranj gitu? Nggak ada. Maka memang kaedahnya nama orang, nama kota, nama negara itu disebutkan sesuai dengan bagaimana mereka menyebutkannya, sesuai dengan penduduk itu tersebut menyebutkannya bagaimana. Ya, jadi nggak usah menyebutkan Siranj, Tangerang dan sebagainya, tetapi disebutkan sebagaimana aslinya. Dan ini sering terjadi. Min aina anta? Min Tanjiranj, min Siranj. Ini misalkan ya, Bogor misalkan. Nah, Bogor kan kasihan kalau misalkan disebutkan
disebutkan seperti tulisannya gitu kan. Kadang-kadang dituliskan ba, waw, jim, waw, ra gitu. Nanti bacanya gimana? Min bujur gitu kan. Artinya nanti akan adakan banyak orang tertawa gitu ya. Seperti gontor gitu kan. Bilang aja gontor. Min aina? Fi mahali dari salam gontor. Tidak perlu yatakallaf fil kalam guntur. Nggak usah seperti itu. Apalagi juntur gitu. Nggak usah. Alladhi ba'da min ayyi faslin jalasta? Waqad sabaqa an syarahna hadha aidan lakum al-khata' fi kalimati madha fi jalasta. يدل على الماضي جلست يدل على الماضي بينما السؤال يوجه لمعرفة المستوى الدراسي في الوقت الحالي. Pertanyaannya madi sebenarnya yang ditanyakan sekarang kelas berapa? Wasahih an naqul fi ayyi sanatin tadrusul al'an. Nah, orang Arab kalau mau menanyakan kamu sekarang belajar tingkat berapa atau kelas berapa, enggak menggunakan kata-kata tajlis atau jalasta. Nah, langsung aja tadrus. Anta fi ayyi faslin tadrusul an? Fi ayyi sanatin tadrusul an? Fi ayyi mustawa tadrusul an? Maka nanti jawabannya ana adrus. Nah, kalau seandainya pun harus menggunakan kata-kata jalasa dari mustaq min kalimat jalasta, katakanlah tajlis. Ana ajlis fi saffi as-salis. Jangan katakan jalastu. Karena hadza kama sabaqa an syarahna hadza khati'. Nah, bisur'ah namsi bisur'ah jalastu fi saffi as-salis aidan. Hadza nafsul kalam hadza atau nafsul khata' mubasharatan ila ar-raqam as-sadis. Nah, kam nimratu daftari qaidik? Aina wajhul khata' huna? Naqra. Lafzu nimrah ghairu ma'luf wa huwa mu'arrabun min al-ingliziyya aw ghairiha. Jadi kata-kata nimrah itu bukan asli dari bahasa Arab, tetapi dia mu'arrab. Kalau kita cari di kamus, itu hanya ada di kamus-kamus modern. Itu yang pertama. Nah, jadi kata-kata nimrah itu dari bahasa asing, dari bahasa Inggris atau dari bahasa yang lainnya, number. Nah, maka bahasa Arabnya nimrah. Wa ma'adalik, ya, meski demikian, meskipun ada di kamus, tapi sekarang orang Arab sudah jarang memakai itu. Kan orang nanya, nomor bahasa Arabnya apa? Rakam. Berapa nomor HP kamu? Kam raqmu hatifika. Kam raqmu jawalik. Kam raqmu yani baitik. Nomor rumah. Pakai menggunakan kata-kata rakam. Wa hada afsah. Dan ini lebih fasih karena ini asli dari bahasa Arab. Kemudian al-khata di mana lagi? Kata-kata daftar. Nah, apa maksud dari kam nimratu daftari qaidika? Itu kan yang ditanyakan adalah berapa nomor pendaftaran sepandukmu. Qaid itu kan pendaftaran. Kata-kata daftar di sini tidak tepat karena bukan maknanya daftar adalah daftar seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, mendaftarkan nomor pendaftaran laisa hada. Sebenarnya makna pendaftaran itu sudah ada di kata-kata qaid. Karena qaid itu artinya tasjil. Qaid itu artinya tasjil. Jadi mendaftarkan. Jadi as-sahih ma kaifa naqul? Kalau kita mau nanya berapa nomor indukmu? Nomor induk adalah nomor pendaftaran kita ketika kita pertama kali masuk ke lembaga tersebut. Fa as-su'al as-sahih atau al-ansab an naqul ma raqmu qaidik? Ma raqmu qaidik? Atau kam raqmu qaidik? Bisa dua ya, ma raqmu atau kam raqmu. Wa misluhu mislu su'al kam umruk ya atau ma umruk. نفس الشيء لكن نمشي بسرعة لأننا سندخل إلى موضوع مهم جدا. هذا مهم. سؤال من أبوك؟ هذا التعبير صحيح ويمكن أن يقال أيضا ما اسم أبيك. لكن أين أفضل أن نقول من أبوك atau ما اسم أبيك؟ أكيد الأفضل أن نقول ما اسم أبيك. Man abuk itu terkesan kurang sopan gitu ya. Siapa bapak kamu? Lakin an-nas'al masmu abik hada ahsan bikathir. Idan kalimatu man abuk laysa khatiyan, huwa sahih. Lakin huna nushiru ila ma huwa ahsan. Soal ma abuk ini biasanya terjadi di ujian lisan biasanya di pesantren dan ini doktrin dari dulu.
Idza kana su'alu man fal jawab la budda ayakuna isman. Wa idza su'alu ma fal jawab huwal mihna aw al amal. Nah, begitu kan di pesantren. Kalau pertanyaannya man itu mesti jawabannya harus nama. Tapi kalau ditanya pertanyaannya ma, maka itu jawabannya harus profesi, harus pekerjaan. Al-haqiqah laisa kadzalik. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi doktrin ini tidak sepenuhnya benar. Taib naqra. Yuriduna bihi as-su'al an mihnatil walid. Wa hadha ghalat. Nah, ini pertanyaan tidak tepat. Kurang spesifik menurut saya. Was-sahih an yuqal ma mihnatu abika atau madza ya'mal abuka atau ma 'amalu abika. Hadha afsah. Dan ini lebih spesifik. Nah, ana syakhsiyan ta'allamtu hadha ini zaman ini fi mahadi wa tabbaqtu hadha al-kalam indama kuntu atahaddatsu mal arab indama kuntu fi Dimashq atau fi Suriah. Saya praktekkan kata-kata ini. Ta'araftu ma wahid talib. Saya berkenalan dengan salah satu mahasiswa baru ketika ngobrol di depan kelas kuliah. Terus saya tanya, karena saya nggak sebelumnya belum pernah melihat dia, maka saya tanya. Saya ingin nanya, kamu tuh sebagai apa? Sebagai mahasiswa kah? Atau jangan-jangan dosen? Atau kerja sebagai orang TU di sini gitu ya? Maka saya tanya, ma anta? Perhatikan pertanyaan saya, ma anta? Pertanyaan saya menerapkan apa yang diajarkan dulu di pesantren tentang ini. Perbedaan man dengan ma. Mendengar pertanyaan itu, teman baru saya itu, wajahnya tuh ngerenyut gitu ya, ma anta gitu. Kayak seakan-akan, kok ini pertanyaan aneh gitu. Kemudian dia bilang apa? Ana insan, kata dia begitu. Masya Allah. Ternyata jawabannya, ana insan. Saya pikir-pikir iya juga ya, kan pertanyaannya, kamu itu apa gitu ya. Ma anta, itu kan begitu terjemahannya. Maka dia ternyata dijawab, ma ana insan. Waduh. Berarti selama ini kurang tepat doktrin yang dikasih ke kita ketika itu. Seharusnya saya nanya, ma mihnatuka atau madza ta'maluna? Madza ta'maluna? Hal anta talib? Ma mihnatuka? Itu lebih spesifik daripada mengatakan ma anta. Untung saya nggak nanya ma abuka gitu. Kalau itu lebih gawat lagi. Bapak kamu itu apa gitu. Nah, kan lebih gawat lagi nanti jawabannya kalau memang dikira bapak saya apa. Jadi ini tidak tepat. Memang ini menjadi bagi penguji memang menjadi keseruan tersendiri ya. Ketika membolak-balikan ini. Man abuka atau man anta. Nanti dia bingung nggak? Apakah dia akan menjawab nama atau menjawab status atau menjawab profesi gitu ya. Ma anta, man anta dibalik man abuka, ma abuka itu menjadi keseruan sendiri. Tetapi keseruan ini tidak boleh didasarkan pada ilmu yang salah, pada teori yang salah. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab bahasa Arab yang lain, katakanlah yang paling populer saat ini, Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, ya. Sering ada pertanyaan, man huwa? Man huwa kan artinya siapa dia? Tetapi sering jawabannya muncul, huwa muhandisun min Turkiya, huwa mudarris, huwa tabib. Justru yang disebut adalah profesinya. Jadi teori ini bukan asli dari orang Arab, ya, bahwasanya man itu harus dijawab dengan isam, dengan nama, atau ma itu dengan profesi. Nah, dari sekarang doktrin ini kita coba hilangkan. Kita ganti yang benar. Kalau mau nanya, siapa nama bapak kamu? Mas Mu'abik. Apa pekerjaan bapak kamu? Ma'amalu abika atau ma mihnatu abika. Atau mau nanya kamu sebagai apa profesinya? Ma mihnatuka atau ma'amaluka, dan seterusnya. Baik. Ba'dul akhta' asy-syai'ah fi ta'aruf. Nah, ini kita mulai dengan nas lagi ya. Kita mulai dengan nas baru nanti kita tahlil. Min ayyi baladin ants? Jawabannya ana min Indonesia. Ana min daulati Indonesia. Ini sering terjadi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, madza mihnatuka? Kuntu taliban fi jami'ati kada. Nah, saya sebagai mahasiswa di universitas fulan tertentu gitu ya. Tahlil.
Al-khata' al-awwal ayaqul ana min Indonesia atau ana min daulati Indonesia. Aina wajhul khata'? Al-wajhul khata' fi lafzi Indonesia. Lianna Indonesia yustakhdam lidalala 'ala al-jinsiyah. على الإنسان يعني الإنسان أنه مواطن Indonesia مواطن Indonesia فهو Indonesia orangnya. Kalau Indonesia itu orangnya, anak Indonesia, saya orang Indonesia. Kalau negaranya tetap namanya Indonesia meskipun itu bahasa Arab. Anak Indonesia, daulati Indonesia, anta min aina? Ana min Indonesia. Nah, ini bahkan sampai orang udah 6 tahun lebih belajar bahasa Arab, dia masih bingung kadang-kadang. Anta min aina? Min ain? Ana min Indonesia. Dia bilang begitu. Dan itu lanjut sampai dia ke Mesir, sampai dia ke Suriah. Karena apa? Bingung antara menentukan ini Indonesia apa Indonesia sebenarnya. Indonesia itu orangnya. Kalau negaranya tetap Indonesia. Ya. Meskipun orang Arab biasanya tidak bilang Indonesia. Nah, agak berubah sedikit. Ya. Mereka bilang Indonesia. Maka orangnya Indonesia. Anta Indonesia karena mungkin bagi mereka lebih mudah menyebut Indonesia atau Indonesia. Tetapi secara resmi ana Indonesia. Orangnya adalah Indonesia, negaranya adalah Indonesia, begitu. Nah, kuntu taliban fi jami'ati kadza. Wa aidan hadzal khata' qad sabaqa an syarahnahu fi al-halaqah al-madiyah. Sudah kita terangkan pada halaqah yang kemarin dan enggak usah kita ulangi ya. Karena akan buang-buang waktu. Ya, kalaupun ada yang kemarin nggak nonton, silakan bisa nonton di YouTube-nya. Sampai sini kita pindah ke pembahasan yang lain seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Sanatanawal mabhatan muhimman an asbab irtikab al-akhta' atau an-nazariyat asbab irtikab al-akhta' hatta nabta'id anha Huna ayyuha sada wa sayyidat سنتحدث عن الأخطاء اللغوية. هناك عدة أصناف من الأخطاء. Ada beberapa jenis kesalahan dalam berbahasa. Al-awwal al-akhta' as-sautiyah. Al-sautiyah al-muta'alliqa binhiraf ada'i makhrajil huruf, yang kaitannya dengan makhrajil huruf. Dia pengen bilang qaf tapi kebalik jadi kaf, atau bilang sin menjadi tha, itu akhta sautiyah namanya. Ya, hubungannya dengan tajwid lah. Nah, kesalahan-kesalahan ini di pesantren, di dunia pendidikan Islam itu sudah tertanggulangi dengan adanya ilmu tajwid. Nah, yang kedua, al-akhta imla'iyah, kesalahan-kesalahan penulisan. Dan ini juga di dunia pesantren sudah tertanggulangi atau sudah bisa diatasi dengan belajar imla. Yang ketiga, al-akhta' as-sarfiyah. Kesalahan-kesalahan dari aspek ilmu saraf terkait perubahan kalimat dari madhi, mudhari, ya, dan sejenisnya. Ini juga sudah bisa tertanggulangi dengan adanya ilmu saraf itu sendiri. Kesalahan yang keempat adalah al-akhta' an-nahwiyah, kaitannya dengan ilmu nahwu. Kesalahan di mana? Kesalahan misalkan antar mudzakkar muannasnya nggak sama, anak perempuan gitu ya, dia bilang anti talib atau anta talibah gitu ya. Yang seperti itu namanya al-akhta' an-nahwiyah. Yang ini pun sudah bisa tertanggulangi oleh pelajaran nahwu. Yang selanjutnya adalah al-akhta' ad-dalaliyah. Jadi tadi ada 4, sekarang yang kelima, yaitu ad-dalaliyah. Ad-dalaliyah itu semantik, makna. Ya. Kaitannya dengan apa? Dengan pemilihan kosakata al-munasibah. Pemilihan ungkapan yang cocok. Bagaimana? Kalimat, ungkapannya benar apa enggak, sesuai apa enggak, populer apa enggak. Ini namanya al-akhta' ad-dalaliyah. Dari semua kesalahan tadi, yang belum bisa ditanggulangi oleh mayoritas dunia pendidikan bahasa Arab Indonesia adalah yang kelima ini. Bagaimana cara menanggulinya, cara mengatasinya, ini yang belum ada. Nah, yang kita bahas inilah salah satu upaya untuk menanggulangi atau mengatasi kesalahan-kesalahan ad-dalaliyah itu.
yang kaitannya dengan pemilihan kata, bagaimana apa yang digunakan, apakah istihmam, apakah iktisal, apakah diwan, apakah maktab, apakah tawilah, apakah maktab. Nah, itu kan hampir nggak ada di dunia pesantren, ilmu-ilmu itu. Adanya di buku-buku yang terbaru, yang update gitu ya. Nah, ini yang dalaliyah ya. Nadkhul ila asbab irtikabiha. Sebab-sebab kesalahan itu terjadi. Mahya asbab irtikabi tilkal akhta, yakni akhta ad-dalaliyah. Yang dimaksud di sini yang kita bahas adalah akhta ad-dalaliyah. As-sabab al-awwal huwa at-tarjamah al-harfiyah. Penyebabnya adalah penerjemahan letterlock. Dari penerjemahan letterlock ini muncul masalah. Masalahnya adalah su'ut tafahumi ma'al Arab, kesalahpahaman dengan orang Arab. Contohnya seperti apa? Al-misal, kalimatu ana awalan. Wa hadha muntashirun jiddan. Muntashir jiddan bishaklin wasi' fi jami' anha Indonesia, fi jami' al-ma'ahid fi Indonesia, hatta fil jami'at, sampai di kampus-kampus. Saya duluan gitu ya. Ana awalan itu maksudnya adalah saya duluan. Kalau ada orang ngobrol terus mau minta izin gitu, afan ana awalan. Ana awalan gitu kalau di pesantren gitu. Persis saya duluan diterjemahkan secara letterlock ana awalan. As-su'al, hal Arab yafhamuna hadzal kalam? Apakah orang Arab paham perkataan ini? Nah, saya punya cerita, saya punya teman ketika itu, saya pernah ngajar di sekolah Sudan, saya pernah sampaikan, saya pernah ngajar di sekolah Sudan di Jakarta. Ada teman saya, beliau dapat beasiswa, beliau dosen di Umu Darman, Sudan, dosen PNS di sana, kemudian dapat tugas belajar S3 di Indonesia. Ketika itu di Bandung, yang dituju kampusnya, beliau berangkat ke Bandung. Bertemu dengan orang-orang TU di sana, pengen menyampaikan bahwasanya beliau ingin daftar di sini atau menyampaikan berkas begitu. Nggak ada yang paham, ya, nggak ada yang paham karena dia orang Arab. Yang menerima adalah orang-orang Indonesia, TU administrasi dan sebagainya orang-orang Indonesia, dan jurusannya yang dituju adalah kantor atau fakultas peternakan. Dan wajar di fakultas peternakan ya wajar kalau nggak ada yang paham bahasa Arab gitu kan. Nah, akhirnya dari para orang di fakultas itu dia nyari dosen bahasa Arab di situ karena kampusnya ada. Di kampus itu ada jurusan pokoknya prodi Arab lah gitu ya. Nah, dipanggillah untuk menerangkan, alhamdulillah bisa, dan mereka paham akhirnya bahwasanya dia datang untuk mendaftar sebagai mahasiswa S3 di situ. Kemudian akhirnya orang Sudan ini, teman saya ini ngobrol dengan dosen-dosen bahasa Arab di situ. Setiap kali ada orang yang berdiri mau pergi gitu, dia bilang, "Syekh, afwan, ana awalan, indi ta'lim." Saya pengen ngajar gitu maksudnya kan, saya duluan, ana awalan. Itu syekhnya bilang, saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Tiba-tiba setelah 5 menit kemudian atau 10 menit, orang yang kedua juga bilang, "Syekh afwan, ana awalan, urid an udarris," atau ada alasan lah gitu ya. Orang yang ketiga juga sama, "Syekh ana awalan." Yang keempat juga ana awalan. Setelah itu dia bertemu dengan saya di Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, nah dia cerita masalah itu. Nah, dia bilang, saya nggak ngerti ketika itu. Syekh pertama bilang ana awalan, yang kedua juga bilang awalan. Kata dia apa? Seharusnya yang pertama bilang ana awalan, seharusnya yang kedua bilang ana sanian. Yang ketiga ana salisan, yang keempat ana robian. Ini ke orang bilangnya ana awalan semua gitu loh. Kayak kamu nggak ngerti ngitung apa gitu ya. Nah, mungkin dia mikirnya begitu gitu loh. Nah, tapi kemudian dia paham, setelah lama di sini, dia sudah bisa bahasa Indonesia, dia paham, oh itu terjemahan letterlock daripada kata-kata ana awalan ternyata. Oh, Masya Allah, ternyata kata-kata ana awalan ini cukup membingungkan bagi orang Arab. Nah, dan saya tanya, dan kami sudah cross-check ke semua orang-orang Arab, ya, terutama orang Arab yang di sana, yang asli di sana, idza qulna lakum ana awalan, tafhamun? Enggak, mereka enggak paham. Kita enggak paham. Orang Arab kalau mau pamit dia bilang ana asta'dzin. Atau kadang-kadang enggak asta'dzin orang Arab. Ana amshi, ana raih gitu. Ana amshi atau ana raih.
Ana mashi, saya pergi pokoknya gitu ya. Malish, kadang malish itu bahasa Ami artinya afwan ya, atau minta izin gitu ya. Ma'ziratan, atau kadang-kadang astaudi'ukumullah kalau bahasa fasihnya. Nanti kita bahas itu di sini. Ada pembahasannya nanti di asalib. Ya, jadi kalau Arab ingin izin, gampangnya apa? Ana asta'zin, Syekh. Ana asta'zin. Ana adhab. Ana zahid gitu ya. Ana mashi, ana amsi, banyak ungkapannya, tapi bukan ana awalan. Tetapi ya repotnya adalah sekarang orang-orang Indonesia, orang-orang Arab yang di Indonesia malah ikutan orang Indonesianya. Saya kenal dosen-dosen bahasa Arab di sini yang asli Arab, asli Sudan, asli Mesir. Akhirnya mereka memakai memakai kata-kata ana awalan. Nah, nanti besok kita akan kedatangan tamu Syekh Mahmud ya dari Mesir. Nah, beliau ngajar juga sama kita di UIN. Beliau habis ngobrol-ngobrol sama kita guru-guru, dia bilang, anak awalan, kata dia. Langsung saya kejar kan. Wah, saya bilang, Syekh, tadi antum bilang anak awalan. Emang orang-orang Mesir ada pakai begitu? Kata dia, enggak ada sebenarnya. Ya saya ikutan mereka aja. Oh, saya ikutan mereka aja gitu. Ikutan mereka. Saya bilang, mas'uliyatuka an tuhsin lughatana. Tanggung jawab kamu itu memperbagus bahasa kita. Jangan malah bahasa Arab kamu malah jadi jelek. Nah, jadi itu malah yang kena penyakit adalah merekanya, karena saking populernya kalimat anak awalan di Indonesia ini. Nah, itu contoh daripada kesalahan dikarenakan terjemah harfiah. Nah, contoh yang lain adalah qadim jiddan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang nunggu gitu ya, biasanya nunggu lama banget sih. Nah, maka diterjemahkan tuh. Lama bahasa Arabnya apa? Qadim, banget jiddan. Wah, udah qadim jiddan. Misalkan orang bilang, huwa yatakallam qadim jiddan. Dia ngomong lama banget. Ya. Ini terjemahan harfiah. Dia buka kamus, lama dari kamus apa? Qadim. Itu kan, akhirnya diungkapkan itu qadim jiddan. Padahal, makna qadim di sini, ya, lama itu bukan lama berarti durasi waktu. Sejam yang lalu atau seminggu yang lalu itu lama. Qadim itu artinya kebalikan daripada jadid. Qadim itu kebalikan daripada jadid. Qadim itu artinya kuno. Nah, lama dalam arti kuno gitu ya, sifat kuno. Nah, kebalikan daripada jadid. Ya, bukan qadim kebalikan daripada sari', bukan khata ya. Sari' kebalikannya bati. Nah, bati lama, lambat gitu ya. Ini mah bati itu lambat. Kalau ingin kita mengungkapkan, dia ngomongnya lama banget. Orang Arab biasanya bilang wa yutawwil fil kalam atau yutilu fil kalam. Ada dua, yutawwil atau yutilu. Asal kata dari tawwala yutawilu atau atala yutilu. Huwa yutilu fil kalam. Ya, biasanya tapi kalau dalam sehari-hari yang saya dengar orang Arab sering mengungkapkan dengan kata-kata mutawwil atau yutawwil. Huwa mutawwil jiddan. Misalkan jangan lama-lama di kamar mandi. Ya akhi la tutawwil fil hammam. La tutawwil fil hammam, la tutil fil hammam. Atau la tutawil alayya, jangan kelamaan. Alayya berarti yang kelamaan yang merugikan saya gitu ya. Ungkapan orang Arabnya begitu. Jadi kata-kata qadim ini untuk ungkapan lama banget tidak betul. Begitu juga dengan kata-kata yu'lanu ala. Yu'lanu ala ini biasanya digunakan untuk mengumumkan di sekolah-sekolah, di pesantren, diumumkan kepada ungkapan bahasa Indonesia kan begitu. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yu'lanu ala. Wa hadza laisa fasih. Orang Arab nggak pernah diumumkan kepada begitu. Yu'lanu ala. Nah, nanti ada pembahasannya bagaimana kita mengungkapkan i'lan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, as-sahih. Nah, kemudian bagaimana caranya yang betul? Kalau kita tidak menerjemah harfiah. Sal kaifa yaqulul Arab wa la tas'al ma tarjamatuhu. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, jangan bertanya terjemahannya apa, atau jangan mencari terjemahannya apa. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, pertanyaannya adalah, orang Arab bagaimana mengungkapkannya? Orang Arab bagaimana mengatakan ini? Gitu ya. Nah, baik. As-sabab ats-tsani, ta'allumul mufradat minal qamus. Atau akhdul mufradat minal qamus, belajar mufradat dari kamus. Ini sebuah kesalahan. Nah, saya dulu pernah mengamalkan ini ya.
Saya dulu saking pengennya bagus bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya, saya dulu ngapal John Eckel. John Eckel itu saya di John Eckel yang bekas itu, yang bekas kan sering tuh di pesantren tuh ada kamus-kamus yang nggak ada tuannya gitu ya, dibuang entah kemana, itu saya ambil. Saya robek satu-satu, saya hafal kosakatanya. Dan ternyata itu salah. Itu adalah metode belajar yang salah. Ta'allamul mufradat minal qamus tariqah khatiyah. Nah, cara yang salah ini mengakibatkan apa? Al-akhta' fi ikhtiyaril mufradat. Mengakibatkan al-akhta' fi ikhtiyaril mufradat. Mengakibatkan kita salah memilih kosakata. Contohnya gimana? Ada kata-kata ihtalama. Man ya'rif minkum makna ihtalama? Bermimpi bukan, Ustaz? Bermimpi, ahsanti, masya Allah, ihtalama, bermimpi. Kalau ingin mengungkapkan, semalam saya mimpi, misalkan mimpi dikejar-kejar gorila gitu ya, mas contoh ya. Kira-kira ungkapannya gimana? Kira-kira kalau semalam saya mimpi buruk gitu, ngomongnya gimana? Ihtalam tuh. Ewa. Oke. Mimpi. Nah, dulu ya, karena kesalahan ini, ya ini ceritanya fakta, ini cerita fakta. Di Damaskus, kita hidup di asrama. Saya dengan beberapa teman hidup di asrama. Ada teman kita, orang Indonesia, dan ketika itu dia sudah tahun kedua, kita sudah tahun kedua atau ketiga. Di tengah malam, tiba-tiba dia teriak. Ketika semua tidur, dia teriak, wah Allah, gitu, teriak. Maka semua orang bangun, pasti kan. Bangun terus nyalain lampu yang tadi mati, dinyalain. Kemudian teman-teman yang dari Arab, ada yang nanya, Mada bek, gitu. Kamu kenapa, Kak? Kamu kenapa? Teman saya itu bilang apa? Ihtalamtu. Wah, maka orang-orang Arab ketika itu bilang, Masya Allah, ihtalamta. Wah, apa maksudnya nih? Segitunya kamu mimpi ihtilam gitu ya. Orang Arab ketawa, senyum-senyum gitu, lucu gitu. Kenapa? Karena ihtilam itu bukan sekedar mimpi biasa. As-sabiyu hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia bermimpi. Mimpinya mimpi apa? Bukan mimpi biasa, tapi mimpi balik, mimpi basah. Maka itu kan jadi masalah di makna gitu loh. Masya Allah, ini orang teriak-teriak segitu dahsyatnya, emang mimpi basahnya diapain gitu kan. Akhirnya kan itu yang bikin ketawa kan begitu. Sampai teriak-teriak gitu kan. Sekarang ada gak yang antum mimpi basah tuh sampai teriak-teriak kayak digigit gorila gitu? Kan gak ada. Seharusnya ya, seharusnya dikatakan mada ra'aitu kabusan. Nah, dalam bahasa Arab mimpi buruk artinya kabus. Atau sekedar dia bilang kabus. Nah, kabus gitu ya. Mimpi buruk, udah selesai, orang Arab akan paham kabus. Nah, tapi masalahnya ketika dulu kita belajar, kita pengen tahu apa artinya mimpi. Terus kita cari di kamus kan, kamus Indonesia Arab, mimpi. Di situ akan ada banyak pilihan. Haluma yahlumu, ihtalama, kemudian ro'a fil manam. Nah, tentunya kita akan milih yang menurut kita pantas atau enak saja, pakai feeling milihnya. Tapi ternyata yang dipilih adalah makna yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Nah, itu menjadi muskilah. Itu contoh ihtalama. Begitu juga iktasalah. Nah, ditanya sama teman di kampus, min aina ant? Minal hammam. Mada kunta taf'al fil hammam? Ngapain tadi di hammam, di kamar mandi? Iktasaltu, kata dia. Masya Allah, iktasalta. Kenapa? Iktisal itu mandi besar. Mandi besar. Tapi dulu, kita dulu di pesantren menggunakan kata-kata iktasalah. Karena apa? Kita tahu ini dari kamus atau dari buku fikih. Kita pikir semua kata-kata itu maknanya sama. Padahal orang Arab kalau ingin mengatakan mandi menggunakan fi'al istahamma yastahim. Artinya itu mandi biasa. Astahim, istahmamtu. Nah, kata-kata iktisal. Nah, ini lagi-lagi sebabnya adalah karena kita belajar kosakata dari kamus. Begitu juga yang sempat populer di pesantren kata-kata diwan. Nah, kantor. Pengen mengungkapkan kantor itu bahasa Arabnya apa? Dicari di kamus, oh kantor, kamus Indonesia Arab, kantor, ternyata di situ ada diwan, ada maktab dan sebagainya. Nah, mungkin ditulislah diwan. Nah, memang ini tidak salah, tetapi lagi-lagi ini tidak populer.
Karena saya ungkapkan berkali-kali bahwasanya belajar bahasa bukan masalah sahih atau khata min haisul qawaid, tetapi juga kita harus paham betul atau kita harus mengetahui ini ma'luf atau ghairu ma'luf. Ini dipakai apa tidak dipakai. Populer apa tidak populer. Penting. Ya, karena itu menentukan kita nanti bisa dipahami orang Arab apa tidak. Atau kita bisa memahami orang Arab apa tidak. Fasahih, kaifa nata'allam al-mufradat? As-sahih, khudh al-mufradat minan nas. Ambillah kosakata itu dari teks. Karena teorinya, kosakata atau mufradat itu tidak membawa makna dengan sendirinya. Dia tidak independen membawa makna, tetapi makna itu ditentukan oleh teksnya, oleh konteksnya. Maka kita mengambil mufradat yang sudah berada dalam konteks. Dari situ, itu akan meminimalisir kesalahan kita dalam memahami maknanya. Minimal kalau kata itu sudah ada dalam teks, baik teks itu bisa berupa buku, teks itu bisa berupa koran, atau bahkan teks itu bisa berupa percakapan yang ada di televisi atau ada di film. Itu juga bisa disebut dengan teks. Setidaknya memastikan bahwasanya kata-kata itu pertama sesuai dengan makna teksnya, yang kedua kata-kata itu benar-benar terpakai. Karena apa? Karena kamus itu fungsinya adalah untuk menampung semua kata. Fungsi kamus adalah ketika kita membaca teks Arab atau teks bahasa asing, kita tidak mengerti, kita cari maknanya di kamus. Karena di situ sudah ada teksnya, kemudian nanti di kamus terdapat banyak pilihan, maka kita akan memilih makna yang paling sesuai dengan konteksnya. Itu fungsi kamus. Jadi bukan untuk mempelajari atau mempelajari mufrad dari kamus. Itu yang pertama. Yang kedua, laisa kull mufradat fil kamus ma'lufah. Tidak semua kosakata di kamus itu populer. Karena tadi kamus itu pokoknya fungsinya menampung semua kosakata. Mau kosakata itu sudah mati, artinya sudah lama dari dipakai, tapi mungkin ada di syair-syair jahiliyah atau di syair-syair zaman kapan, diadakan di kamus, tetapi belum tentu kepakai. Jadi, nusahih tariqatana fi ta'alumil mufradat, la na'khud al-mufradat minal mu'jami mubasharatan. As-sabab as-salis, yang selanjutnya adalah mujarradul istinad ilal qawaid. Kesalahan kita dalam mempelajari bahasa Arab adalah mujarrad. Mujarrad itu artinya hanya istinad, hanya bersandar pada kaidah, hanya mengandalkan kaidah saja. Ilmu kaidah itu nahwu saraf. Nah, akhirnya apa? Urudul kalimat al-gharibah, muncul kata-kata yang aneh atau ungkapan-ungkapan yang aneh. Misal, kata-kata asta'fi, kata-kata ma'dum, dan kata-kata uhatif. Ada lagi, mudabbir. Asta'fi, sering dengar kan? Ana asta'fi ya syekh, asta'fikum. Nah, ini pun kita sudah cross check ke orang-orang Arab, mereka tidak menggunakan kata-kata ini. Adapun kalau orang Arabnya sudah lama di Indonesia, mereka akan paham. Sudah sering bersentuhan dengan orang Indonesia. Saya pernah nanya ke salah satu syekh yang di sini, Syekh Muhammad Al-Khatib, orang asli Syria. Beliau dulu dosen di Libya. Saya bertanya kepada beliau, apakah antum paham kalimat asta'fi? Fahimtu. Karena beliau sudah 20 tahun di sini. Tapi beliau bilang, di Arab sebenarnya nggak pakai asta'fi. Ka'annahu, beliau mengatakan kayaknya itu adalah terjemahan dari kata saya minta maaf. Kaidahnya kan begitu. Untuk mengungkapkan minta dalam bahasa Arab, ilmu saraf, maka ditaruh di wazan istaf'ala. Ghafara artinya mengampuni. Minta ampun istaghfara. Nah, gitu ya. Maka afun, maaf. Minta maaf, ista'fa. Akhirnya dipakailah asta'fikum, asta'fikum. Nah, padahal orang Arab tidak memakai itu. Nah, kalau kita gunakan itu di orang Arab setidaknya mikir dulu gitu, apa artinya ini? Atau bisa jadi nggak paham sama sekali. Nah, maka kita jauh ini, ya kita ungkapkan seperti apa yang orang Arab ungkapkan. Orang Arab kalau minta maaf, samihni, ana asif, atau atlubul afwa minkum, al-afu minkum, begitu. Nah, itu salah satu kesalahan ini adalah mujarradul istinad ilal qawaid. Hanya sekedar mengandalkan kaidah saja itu tidak betul. Yang kedua adalah ma'dum contohnya yang sudah kita bahas kemarin ya. Ba'da dzalika uhatif. Asal kata dari apa uhatif? Nah, asal kata dari hatif. Hatif itu artinya telepon.
Maka orang Arab, orang Indonesia mikir, kalau menelpon apa ya? Mikir-mikir kan. Nah, biasanya ditambahin aja gitu. Sesuai dengan sorofnya begitu ya. Hatafa yuhatifu. Nah, jadi ana uhatif, saya menelpon. Gitu. Ya, teman-teman ada yang cerita juga pernah begitu. Dia bilang ke syekhnya ketika dia belajar di Pakistan, syekhnya orang Arab. Nam syekh, ba'din sauhatifuka. Gitu. Mada kult? Orang saya bilang, mada, kamu ngomong apa? Uhatifuka. Kata dia, uhatifuka, apa kayak gini? Telepon, hatif, iya. Jadi dia nggak ngerti. Nggak ngerti syekhnya itu uhatifuka itu nggak ngerti. Aslahi mada? Al-Arab yaqulun, saat tasil bika. At-tasil bi. Saya akan menelepon kamu. Saat tasil bika. Ittasala bi. Ya. Huwa yattasil bi. Dia menelepon saya. Atau dia menghubungi saya. Begitu. Jadi menggunakan ungkapan fi'il ittasala yattasilu bi. Nah, contoh yang keempat, mudabbir. Nah, ini juga upaya untuk menerjemahkan secara harfiah menggunakan atau hanya sekedar bersandar pada kaidah saja. Ada pesantren-pesantren, ada istilah pengurus. Nah, biasanya kelas 5 atau kelas 6. Apa bahasa Arabnya pengurus? Maka mikir kan, mengurusi bahasa Arabnya dabbara yudabbiru. Di Al-Quran banyak, yudabbirul laila wan nahar gitu. Artinya mengurusi, mengatur. Orang yang mengatur, orang yang mengurus, nah berarti ismul fa'ilnya nih. Ismul fa'ilnya apa? Mudabbir. Nah, udah akhirnya dipakai itu mudabbir. Mudabbir di kelas 5, mudabbir qismul i'lam, mudabbir qismul lughah dan sebagainya. Nah, orang Arab beda cara mengungkapkannya. Ya, lagi-lagi kata ini binisbati lil Arab kalimat gharibah, aneh. Karena mudabbir itu ya, mudabbirul kaun itu Allah Subhanahu wa taala, mudabbirul kaun gitu. Jarang orang kata-kata mudabbir tuh enggak populer di Arab. Ya, kecuali di Al-Qur'an artinya mudabbirul kaun yaitu Allah. Nah, orang Arab ketika ingin menyebutkan makna yang sejenis ini ya, artinya orang yang ditugaskan mengatur sesuatu di bagian tertentu, divisi tertentu, yang dilihat adalah tanggung jawabnya. Maka orang Arab mengungkapkannya dengan kata-kata mas'ul. Artinya orang yang bertanggung jawab. Mas'ul qismil i'lam. Orang yang bertanggung jawab di Departemen Informasi. Mas'ul qismil lughah. Orang yang bertanggung jawab di Departemen Bahasa. Jadi beda budaya di sini. Saya kira di bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris tidak menggunakan mudabbir terus kemudian manager, enggak. Orang Inggris biasanya bilang person in charge. Person in charge, PIC singkatannya. Itu juga populer di Indonesia pun sering saya dengar. Nah, siapa nih PIC-nya gitu ya? PIC itu apa? Nah, PIC itu stands for person in charge. Orang yang bertanggung jawab. Jadi, lagi-lagi ini adalah kesalahan-kesalahan cara belajar kita dalam bahasa Arab yang melahirkan kata-kata yang aneh sehingga membuat kita terhalang untuk saling memahami antara kita dengan orang Arab. Nah, wasahih madza naqul atau madza naf'al narji ila al-asl al-arabi. Kita kembali kepada aslinya, asli orang Arabnya. Nanti kita tanyakan kepada mereka, kalau yang begini itu kalian menyebutnya apa begitu ya. Kita terangkan ada orang yang diberi tanggung jawab begini, itu namanya apa? Atau antarik at-ta'ayush atau kutubit ta'lim atau musyahadatil aflam. Kita ngobrol dengan orang Arab kan ya, meskipun banyak sekarang bisa kita lakukan ya. Ini kalau ceritanya dulu ya, sebelum zaman internet, kita bisa melakukannya dengan apa? Ya kita tanya orang yang pernah hidup bersama orang Arab. Hidup lama, bergaul dengan mereka. Jadi mereka tahu budaya berbahasa orang Arab. Atau kita lewat buku-buku pendidikan atau pengajaran bahasa Arab yang terbaru. Musyahadatul aflam. Bisa juga dengan nonton film-film mereka. Sekarang di YouTube luar biasa banyak film-film Arab. Turukut ta'allum al-khatiyah as-sabiqah, cara-cara belajar yang salah tadi, ya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan al-dha'f fil kafa'ah at-tawasuliyah. Mengakibatkan lemahnya kemampuan komunikasi kita. Ma'an natiq al-arabi, dengan native speaker orang Arab. Kemudian, al-dha'f fi maharatil istima'. Akhirnya karena kita nggak bisa memahami, karena kita memang nggak punya pemahaman tentang budaya mereka, mereka ngomong apa kita juga nggak paham. Kita nonton video, padahal sekarang tuh luar biasa di YouTube itu, subhanallah.
kajian-kajian, ilmu-ilmu yang luar biasa disampaikan oleh pakar-pakarnya. Melalui YouTube kita bisa dengar langsung, kita bisa ambil langsung ilmu mereka. Tetapi masalahnya apa? Kita lemah dalam memahami mereka. Maharatul istima' kita lemah. Salah satunya apa sebabnya ya tadi? Kesalahan-kesalahan kita dalam belajar tadi, salah satunya. Al-hal, maka solusinya adalah kita belajar bahasa Arab ma'a thaqafatiha. Belajar bahasa Arab itu tidak hanya kata-katanya saja, tidak hanya kaidahnya saja, tetapi saqafah, budayanya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah budaya berbahasanya. Istilahnya budaya berbahasanya, bukan berarti belajar budaya itu belajar pakaian adat, pakaian apa segala macam, enggak. Maksudnya di sini adalah saqafah itu yang di sini, yang ada dalam pikiran mereka, supaya kita ngerti, ya. Wa kaifa nata'alam al-arabiyyah ma'a thaqafatiha? Bagaimana kita belajar bahasa Arab dengan saqafahnya? Al-akhdhu min ahli yang mubasharatan. Kita langsung belajar dengan orang Arabnya. Nah, tapi gimana susah dan sebagainya. Kalau nggak bisa, yang kedua, akhdhul lughah min ahliha abrul wasail al-mar'iyah wa sautiyah. Nah, ngambil langsung dari orang Arab, belajar langsung dari orang Arab melalui media-media yang saat ini, mar'iyah, video, atau sautiyah atau suara. Kita sekarang ada di mana-mana di internet sudah banyak. Nah, masih susah juga. Yang ketiga, akhdul lughati miman ayasha ahlah. Kita belajar bahasa dari orang-orang yang pernah hidup langsung dengan mereka. Ini sekedar cerita ya. Kekhawatiran atau kegelisahan-kegelisahan tadi, inilah yang melahirkan karya 3 buku ini. Al-Arabiyatul Mutaqaddimin, Maharatul Istima', Maharatul Kalam, sama Maharatul Al-Kidawah. Ini dikarang sama Dr. Rahman dan Syekh Yahya dan saya sendiri bertiga. Ceritanya adalah untuk menanggulangi atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Nah, dari 3 buku itu kemudian kita peras, ya kita jadikan yang lebih mudah supaya bisa diterima oleh orang-orang yang pokoknya kita sederhanakan ya menjadi kitab Takallam kal Arabi. Jadi Takallam kal Arabi itu diambil dari intisari 3 buku tadi sebenarnya. Abdul naktafi bihadza syarah wa nurid an nasma' idza kana minkum su'al aw istifsar. Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal. Man ma'i? Ma'akum Zulkifli Ustaz. Ahlan wa sahlan Zulkifli. Tafadhal. Hakadha Ustaz. Taratan sami'tu al-Arabi qala fi kalimatin ga. Wal maksud yaqul qaf kaf jim. Ewa, fahim. Hadhihi al-akhta fi sautiyah lil Arab am kayfa Ustaz? Baik. Hadhi ma tusamma bil lahjah. Inilah yang disebut dengan lahjah. Tamam? Lahjah ini orang Arab, misalkan huruf qaf, orang Yaman atau orang Khalij, orang Teluk, negara-negara Teluk, mereka melafalkan menjadi ga, qarib menjadi garib, qalb menjadi galb, qahwa, kopi menjadi gahwa. Tamam? Di Mesir, di Syria, di negara-negara Syam itu berubah menjadi hamzah. Qalb menjadi alb. Anta qalbi menjadi anta albi. Maka di Mesir ada lagu-lagu itu albi itu maksudnya ada qalbi. Qabla qalil, abal alil gitu ya. Atau qalil menjadi galil orang Yaman. Nah, itu namanya lahjah. Dan kita harus mengetahui itu. Kalau kita ingin memahami ceramah-ceramah para ulama, kita harus memahami budaya ini. Nah, sekilas tentang ini kita bahas di buku kitab Maharatul Kalam tadi, Lil Mutaqaddimin. Tetapi di kitab Takallam kal Arabi nggak ada, kita nggak bahas. Karena ketika itu Takallam kal Arabi kita turunkan grade-nya untuk katakanlah kira-kira kelas 5 atau ke bawah gitu ya. Kalau Al-Mutaqaddim itu kita peruntukkan untuk orang-orang yang mau keluar negeri tadinya. Atau orang-orang yang ingin benar-benar memahami perkataan orang Arab. Jadi kita bahas di situ. Perubahan pelafalan huruf. Jim di Mesir berubah menjadi ga. Namanya Jamal. Dipanggil Gamal. Syekh Ali Jumu'ah. Dipanggil Syekh Ali Gumu'ah. Jadid Gadid.
Gadid, ya, itu di Mesir. Nah, yang kayak gitu kita harus tahu. Mereka, para ulama itu, para syuyukh itu, meskipun mereka itu fasih berbicaranya, tetapi biasanya tetap saja ada saja yang ya kelepasan begitu. Meskipun mereka, katakanlah beliau sedang di televisi ceramah, fasih luar biasa, bahasa Arabnya fasihah. Nah, tapi ada saja kadang-kadang keluar yang begitu-begitu. Kalau kebetulan ternyata lahjatnya itu keluar ketika membahas yang tidak penting sih nggak masalah. Tapi begitu pembahasannya penting, kata-katanya determinan yang menentukan makna, terus kemudian kita nggak paham, itu bahaya. Nah, maka untuk saat ini, untuk memahami perkataan Arab, kita harus pahami itu. Harus belajar. Allah alam bisawab. Jadi itu kesalahan juga. Ya, itu bisa dikatakan kesalahan kalau dilihat dari prospek dari kacamata ilmu tajwid sekarang. Tetapi itu hanya dalam percakapan sehari-hari ya. Tapi kalau dibaca Al-Quran mereka insya Allah enggak. Baca Al-Quran mereka tetap sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, hal ajabtu su'alak? Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Natamanna nata'alam an hadhil umur lian hadhi amrul khatir. Masya Allah. Insya Allah sanatawal hadal bahas. Tamam ya masyayikh, hal hunaka soal akhar? Kalau ada pertanyaan apapun terkait bahasa, nggak mesti sekarang. Silakan bertanya di grup. Nastakhdim majmu'atana WhatsApp, yani littawasul bainana. Silakan tanya ke grup, kita diskusi di situ. Sekarang masih sepi aja. Kayaknya masih pada malu-malu. Nah, silakan, bebas. Mau nanya, yani bilughal arabiyyah afdal. Wa ilam tastati' fa bi Indonesia ya marhaba ma fi mushkilah. Lakin al-afdal nastakhdim al-lughah al-arabiyyah. Muwafiqun insyaallah. Tayyib. Adru naktafi bihadzal qadar. Nah, nakhtim liqa'ana al-yawm bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafarul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.